Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Rahmandi SPD. Saya guru SMP Negeri 2 Woja, Kabupaten Dompu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari peer teaching yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Masih semangatkah mengikuti pelajaran? Apalagi ini jam terakhir nih. Jadi jangan loyo ya, jangan ngantuk ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, Pak Guru akan melakukan absensi dulu ya. Fajrun, Hadir, Pak. Uswatun. Kayaknya, Kayaknya, Pak. oh, toilet kayaknya. Oh, udah. Uswatun ke toilet, Pak. Oh iya, oke. Permisi, Pak. Jul, Hadir, Pak. Hendrik. Pak. Hadir, Oke. Pak, saya, Pak, ya, tadi. Maaf, terlambat. Aduh, kemana ini? Maklum, Pak, lagi dapet. Oh, harusnya tadi sebelum pas istirahat dikondisikan. Ya, Pak, maaf, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa dulu sebelum kita lanjut. Ketua kelas, Pak Silakan. Jul, pimpin doa, Pak Jul. Baik, Pak. Baiklah rekan-rekan, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Jul. Oke, pada materi sebelumnya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Pak Guru mau bertanya sedikit tentang materi sebelumnya ini. Ini ada kaitannya juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang masih ingat komputer generasi pertama itu ditemukan tahun berapa sih? Dan bernama apa? Ayo silakan angkat tangan. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Rosi. Tahun 1940, Pak. Bernama Unifec, Pak. Oke, ya betul. Terus yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Dari sekian banyak perkembangan teknologi yang ada, Pak Guru mau satu orang sebutkan satu saja perkembangan teknologi yang sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Rini, silakan. Internet, Pak. Oke, betul. Nah, internet ya. Nah, dari materi kemarin ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sebentar. Oke, sudah kelihatan? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, materi kita hari ini yaitu dampak sosial informatika. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 2 KD, tapi kita akan bahas dulu yang pertama memahami berbagai jenis media sosial sama mengemukakan dampaknya, baik itu dampak positif atau negatif ya. Nah, ini untuk tujuannya yang pertama nanti anak-anak bisa menjelaskan beberapa jenis media sosial yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, bisa menganalisis baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, pasti nih anak-anak bertanya nih, kenapa sih Pak Guru kita harus belajar itu? Apa sih pentingnya? Nah, berdasarkan hasil riset, kebanyakan pengguna sosial terbanyak itu adalah remaja. Terus, agar kita semua ini dalam penggunaan media sosial itu bisa lebih cerdas. Terus kita juga bisa mengerti dampak-dampak dalam penggunaan media sosial itu, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatif, baik untuk kita maupun baik untuk orang lain.
Dan kita juga bisa mengetahui etika dalam penggunaan media sosial. Jadi bukan hanya sekadar kita main-main menggunakan media sosial, di situ juga ada etika yang harus kita pelajarin. Begitu ya, anak-anak? Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke inti nih, Pak Guru mau ngadain dulu pretest kecil-kecilan. Ayo, siapa yang tahu? Yang nomor 1, siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Ya, Pak. Ya, Fajrun. Sosial media itu kayak Facebook, WhatsApp, Ya, betul. apalagi ya, TikTok, itu ya. Ya, betul. Nah, itu kan masuknya kan nomor 2. Nah, yang nomor 1, ayo siapa yang lebih melengkapkan? Ya, Pak. Ya, Rosi. Media yang digunakan untuk membangun komunikasi dengan menggunakan teknologi, Pak. Oke, betul sekali. Jadi media sosial atau sosial media itu sebuah media yang digunakan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Nah, contohnya sudah disebutkan oleh Fajrun tadi salah satunya. Nah, yang ketiga, ayo siapa yang bisa sebutkan salah satu aja dampak dari media sosial, baik itu negatifnya ataupun positifnya. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa nih? Wah, semangat sekali. Ya, Pak. Ya, Sri. Ya, dampak media sosialnya adalah penyebaran hoax, Pak. Oke, itu salah satu contoh negatifnya ya. Ya. Dan Kawin masih muda, banyak. Pak. Kawin muda. Bapak Jum, Pak. Oke, ya betul. Salah satu yang kawin muda tuh. Nah, itu salah satu contohnya ya yang disebutin sama teman kita Sri ya. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin menunjukkan video sebentar. Tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari 1. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih.
Oke, sudah menonton ya. Nah, di situ ada dibahas beberapa dampak dari perkembangan teknologi ya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Guru nih, kira-kira menurut anak-anak, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu kayak bagaimana sih? Dampaknya, dampak perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kasih aja 1 atau 2 contoh gitu. Ya, Fajrun. Memudahkan kita dalam belajar. Ya, mungkin ada yang lain nambah? Mau menambahkan? Ya Pak, Ya, silakan. lebih mudah mencari informasi lewat internet. Oke, ada lagi? Ada Pak, Apa itu? bisa belajar jarak jauh Pak. Oke, ya betul. Nah, dari beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman kalian, itu sudah betul semua ya. Nah, selain beberapa perkembangan yang kita tonton di video itu, ternyata ada juga dampak lain yang bisa dibilang sangat tidak baik lah dari hasil perkembangan teknologi ini. Nah, salah satunya ini ya, Pak Guru kasih lihat. Nah, sudah lihat ya? Nah, ini salah satu media sosial yang namanya media sosial Pets. Nah, di sini bisa dilihat orang-orang menggunakan bahasa yang notabene sangat kasar. Mereka saling menghujat satu sama lain di sosial media. Nah, berdasarkan ini, Pak Guru mau kalian bentuk kelompok dan diskusikan bersama kelompok kalian apa saja sih dampak-dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Nah, Pak Guru bakalan bagi 3 kelompok ya. Tiap kelompok ada nanti yang beranggotakan 4 sampai 3 orang ya. Nah, kelompok yang pertama ini nanti ketuanya Fajrun, anggotanya Rini, Rosi, Iwan. Kelompok yang kedua ada Jul sebagai ketua, ada Reza, Septiono, sama Uswatun sebagai anggotanya ya. Kelompok ketiganya ada Hendrik sebagai ketuanya. Terus anggotanya ada Arfandi sama Sri. Nah, nanti silakan kalian diskusikan mengenai dampak negatif dan positif dari penggunaan media sosial. Nah, untuk format pengisian diskusinya sudah Pak Guru share di Google Classroom ya. Silakan dilihat di sana. Di situ ada LKPD-nya. Sudah ada beberapa pertanyaannya. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, sebagai bahan referensi buat anak-anak juga, Pak Guru ada selipkan juga video pembelajaran yang membahas mengenai dampak-dampak penggunaan media sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Ya, silakan buat anak-anak langsung menempati kelompok masing-masing dan langsung mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Silakan. Siap. Ayo kawan-kawan, sini gabung. Ya. Saya kelompok 2, kalian sini kelompok 2. Ayo cepat. Ya. Waktunya cuma 20 menit ya. Kelompok 3. Tadi saya kelompok mana, Pak? Kelompok 3, Sri kelompok 3. Kelompok 3, Ketuanya Pak, ya? Hendrik ya. Ya, Pak ya. Oke. Pak Guru sambilan jalan, sambilan mantau ya. Pak Guru mau nanya nih, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Yang Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan tidak? ini kami masih bingung. Kira-kira untuk dampak negatif ini yang di kehidupan kami atau yang kami lihat secara keseluruhan? Boleh di kehidupan sehari-hari, boleh yang dirasakan sendiri, silahkan. Oh gitu ya. Di video yang Pak Guru bagikan juga di situ sudah ada dijelaskan, baik itu di bidang Tadi ya. pendidikan dan bidang-bidang lain ada. Silakan dilihat ya sebagai bahan acuan. Oh di Atau semua mungkin bidang jadinya ini? boleh di semua bidang.
Nanti hasil diskusi kalian nanti akan kita satukan dan akan kita rangkum bersama-sama. Nah, itu sebagai hasil akhirnya. Ayo, silakan lanjutkan kerja ya. Siapa? Oke. Sudah, Pak? Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2. Sedikit lagi, Pak. Oke, kita sambil nunggu kelompok yang lain dulu ya. Pak, izin nanya, Pak. Boleh nggak, Iya, Pak, iya. nanti kalau jawabannya sama dengan kelompok lain? Kan ini nanti jawabannya kadang ada sama, Pak. Nggak Boleh, apa-apa. boleh. Enggak masalah, enggak masalah. Baik, Yang Pak. penting jangan saling mencontek. Kalau hasil dari buah pikiran sendiri itu enggak masalah. Baik, Gitu Pak. ya. Ya, Pak. Bu Swatun, kenapa kok lemas sekali? Kok tidak bergabung diskusi dengan kelompoknya? Oh, kan tadi saya udah bilang, Pak, saya lagi dapat Oh jadi iya ya, lagi sakit ya. Oke, apa? Nah, gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, Pak Guru minta salah satu Apa tadi? kelompok silakan mempresentasikan ya, IP config ya? membacakan hasil diskusinya ya. Oke. Baik, Ayo. langsung Pak ini kita kelompok 1. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 1, izinkan kami mempresentasikan hasil kami tentang dampak positif dan negatif media sosial informasi. Setelah kami berdiskusi dengan kawan-kawan di kelompok, kami dapat menyimpulkan dampak positif media sosial informasi itu satu, kemudahan memperoleh layanan bank seperti ATM, mobile banking. Ya. Yang kedua, lebih cepat mendapatkan informasi dari manapun. Yang dampak negatifnya yang kami lihat yaitu penggunaan data pribadi secara ilegal, penyebaran berita hoax, dan pornografi. Ya, itu hasil kami, kawan-kawan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sanggahan atau apa. Terima kasih. Oke, mungkin ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang Pak Guru tanya ke semua kelompok nih. Kira-kira dari pembahasan kalian ini, menurut kalian dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam dunia pendidikan itu kayak bagaimana sih? Ayo, kelompok mana yang bisa yang menjawab? Kelompok 3? Saya, Pak. Kelompok 2, kelompok 1 kan sudah. Oh, sudah ya. Ya, kasih kesempatan dong. Oke. Kelompok 2, Pak. Ya, oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Pak. Dampak positifnya adalah adanya media elektronik seperti HP sebagai sumber ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja tanpa harus di kelas. Kemudian dampak negatifnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo, siapa yang ribut itu? Rosi, Pak, Rosi. Oh, enggak boleh. Ayo, Rosi main dengarkan. HP, Pak. Dia main HP. Waduh, kok main HP di kelas? Itu dampak negatif tuh, Pak, dampak negatif. Nah, itu dah salah satu dampak negatifnya itu. Mencontohkan, Pak. Wah, mentang-mentang lagi belajar dampak negatif, dampak positif langsung dicontohkan ya. Orang yang positif yang dicontohkan. Ini malah dampak negatif. Ayo, silakan lanjut kelompok 2 tadi. Baik, Pak. Lanjut. Dampak negatifnya adalah kemudahan dalam bagi bocoran soal ujian, Pak. Wah, IP ini. IP Ya, komputer ya. lain berarti ya. Tersendiri kita. Oh, Terus. komputer sendiri. Anak menjadi kecanduan gadget, Pak. Buat bisa ke Sehingga sekolah proses belajar, belajar. biar tahu Apa, kita bikin apa. sebetulnya. Oke. Suatun, kenapa kok ribut di luar itu, di belakang?
Ya, Jangan katanya ngobrol Iya, Pak. sendiri, Uswatun. Maaf Pak, maaf Pak. Oke. Nah, salah satu poin nih yang Pak Guru tangkap nih dari penjelasan kelompok 2 ya, yaitu jadi kecanduan penggunaan gadget. Nah, ini nih yang jadi permasalahan besar nih. Kadang Pak Guru lihat nih, kalian pada saat proses pembelajaran masih aja sempat-sempatnya menggunakan gadget. Nah, itu salah satu dampak negatif yang sangat sering Pak Guru temukan ya. Mulai sekarang kurangin sedikit-sedikit ketika belajar, serius belajar. Oke? Oke, Pak. Nah, sudah selesai ya pembahasan diskusinya. Nah, sekarang silakan kumpulkan semua hasil diskusi kelompoknya. Ayo silakan kumpulkan. Siap. Ini Pak, kelompok 1. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok 2 mana? Belum siap kayaknya itu kelompok 2, Pak. Sudah, Pak. Ini tinggal ngantar aja nih, Pak. Kelompok 3. Ini Pak, tinggal ngupload kirim aja Pak. Suaranya Pak Guru. Oke, ya sudah ya. Terima kasih. Nah, terakhir nih sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru mau melakukan evaluasi. Nah, berhubung kalian suka dengan yang namanya games ya, Pak Guru sudah buatkan soal evaluasi di Quizy. Silakan kalian akses laman Quizy ya. Nah, untuk kode masuknya sudah Pak Guru tampilin di depan ya, silakan. Oke, silakan Pak. dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Oke. Udah Pak. Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, sekarang sudah berhubung waktu sudah mau habis. Nah, sebelum mau habis nih, sebelum selesai, Pak Guru mau minta satu orang dari kalian silakan rangkum semua materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Atau mungkin mau gantian, silakan. Masing-masing satu kali merangkum, gantian. Ayo, silakan. Siapa yang Boleh pertama? Pak, ngasih pendapat Pak. Oke, Hendrik, silakan. Setelah saya ikut belajar suatu hari ini, dari materi yang disampaikan, mungkin ada beberapa yang saya rangkum dari materi kita hari ini. Mungkin satu saja, setelah belajar hari ini, saya paham apa yang dinamakan media sosial, yaitu media yang digunakan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, Pak. Mungkin Oke, ada yang betul. lain, kawan-kawan. Oke, betul sekali. Yuk, siapa lagi yang mau nambahkan? Saya Pak, Ya, silakan Arfandi. saya dapat mengetahui dampak positif Pak, seperti kemudahan memperoleh informasi, kemudahan dalam berkomunikasi, dan sarana pembelajaran Pak. Oke, nah itu dampak positifnya. Ayo, siapa lagi yang mau menambahkan? Dampak negatifnya mungkin. Saya Ya, Pak. Iwan, silakan. Dari pembelajaran ini ternyata banyak juga dampak negatifnya Pak, seperti penyebaran berita hoaks, pornografi, penggunaan data secara ilegal. Oke, Itu nah. Pak dampak negatifnya. Oke, ya betul. Nah, itulah anak-anak ya rangkuman dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan masih akan berlanjut tentang materi ini, tapi pada pembahasan yang berbeda. Nah, minggu depan kita mulai membahas masalah etika penggunaan dalam bermedia sosial. Nah, nanti minggu depan kita akan langsung praktek. Jadi, Pak Guru sambil menjelaskan apa saja etika-etikanya sambil berdiskusi, kita juga sambil langsung praktek menerapkan dalam penggunaan media sosial ya. Sudah jelas semua? Sudah Pak. Oke, untuk materinya tetap Pak Guru kirimkan di Google Classroom ya. Jadi nanti begitu pulang jangan langsung main game terus. Buka Google Classroom-nya, lihat-lihat materinya. Kalau ada tugas, coba dikerjakan ya. Siap Pak. Oke, mungkin itu aja pertemuan dari Pak Guru hari ini ya. Bila ada salah kata, Pak Guru mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.